Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, coba bayangin nih, ada pertanyaan yang sering banget bikin penasaran, apa yang sebenarnya terjadi kalau kita berhenti ngechat dia? Nah, ini tuh berlaku buat siapa aja ya, nggak cuma buat cowok atau cewek doang. Jadi gini, kita mulai dari sebuah skenario yang relatable banget. Jadi, coba pikirin situasi yang mungkin pernah kamu alami. Awalnya obrolan lancar, balas-balasan seru, semuanya berasa klik. Tapi, lama-lama orang itu mulai agak menjauh. Balasan makin lama, makin pendek. Dan vibe yang awalnya ada kayak mulai hilang. Bikin bingung kan? Nah, di momen ini pasti muncul pertanyaan. Aku harus lanjut ngechat atau stop aja ya? So mas mbak sekalian, hari ini kita bakal ngebahas apa yang sebenarnya ada di pikiran seseorang saat kamu memutuskan buat berhenti ngechat mereka. Ini tuh nggak cuma soal gengsi atau strategi ya, tapi lebih ke gimana pola pikir dan perasaan bisa berubah saat komunikasi berhenti. Kadang-kadang nih, keputusan buat mundur justru bisa jadi momen penting yang bikin seseorang mulai ngelihat kita dari sudut pandang yang beda. Jadi, stay tuned. Kita bakal bahas step by step biar makin paham gimana psikologi dan daya tarik itu saling terkait dan gimana sikap kamu bisa bikin situasi berubah. Let's go! Oke, kita bahas dari yang pertama dulu, soal perhatian. Semua orang, mau itu cowok atau cewek, pasti suka dong kalau dapat perhatian. Nah, ada orang yang udah kebiasaan dapat perhatian dari banyak orang. Jadi buat mereka tuh kayak biasa aja. Misalnya, kalau kamu rajin ngechat seseorang, bisa aja kamu cuma dianggap salah satu dari banyak daftar perhatian mereka. Apalagi kalau orang itu banyak orang yang ngejar atau suka sama mereka, perhatian dari kamu mungkin nggak berasa spesial. Mereka tahu kamu tertarik, tapi nggak ngerasa harus balas dengan level yang sama, ya kayak gitu aja. Tapi coba deh bayangin kalau kamu tiba-tiba stop ngechat, itu bisa bikin suasana berubah drastis. Buat mereka yang biasa dapat perhatian terus, tiba-tiba jadi ada kekosongan, kayak ada yang hilang. Rasanya tuh kayak lagi denger lagu enak, terus lagunya tiba-tiba berhenti di tengah. Mereka jadi mikir, kenapa nih? Apa dia udah nggak peduli, atau lagi sibuk sama yang lain? Perubahan ini bikin mereka penasaran, kadang malah bikin kesel. Nah, itulah yang mereka rasain kalau perhatian kamu mendadak hilang gitu aja. Nah, lanjut ya. Kenapa sih kadang penting buat berhenti ngechat duluan? Jadi gini, kalau kamu udah jelas nunjukin rasa suka, entah lewat kata-kata langsung atau lewat sikap, tapi dia nggak bales dengan cara yang sama, terus ngechat itu rasanya kayak ngisi air di tangan. Pasti tumpah dan nggak kepegang. Kamu jadi kayak ngasih semua kontrol ke dia. Padahal jelas-jelas dia nggak sepeduli itu sama kamu. Bayangin deh kayak ngejar kupu-kupu. Semakin kamu kejar, dia malah makin jauh. Tapi kalau kamu diem aja, bisa-bisa dia malah datang sendiri dan mendarat di pundakmu. Nah, dengan stop ngechat, kamu tuh sebenarnya lagi ngambil kendali balik. Tapi ada yang lebih penting. Ini bukan cuma soal bikin dia sadar kalau kamu nggak ada. Ini juga buat kamu sendiri. Dengan berhenti ngechat, kamu punya waktu buat mikir ulang, ngebangun rasa percaya diri, dan fokus ke orang yang benar-benar ngehargain waktu dan perhatian kamu. Kadang, mundur selangkah itu justru bikin kita bisa ngeliat gambaran yang lebih jelas. Jadi, stop ngechat tuh bukan berarti nyerah, tapi lebih ke ngasih ruang buat diri sendiri, buat mikir, apa ini yang benar-benar aku butuhin, dan siapa tahu itu malah bikin semuanya berubah. Sekarang kita bahas mindset orang yang emang hidupnya berasa dapat energi dari perhatian. Ada orang-orang yang udah biasa jadi pusat perhatian. Jadi validasi dari orang lain tuh kayak zona nyaman buat mereka. Mereka terbiasa dikelilingi orang yang kagum atau ngejar mereka. Dan meskipun nggak selalu tertarik balik, mereka tetap nikmatin proses itu. Perhatian dari kamu, bahkan kalau nggak ada niat serius, tuh berasa kayak tepuk tangan di panggung teater. Bikin mereka ngerasa diperhatiin. Nah, tapi gimana kalau tiba-tiba kamu berhenti kasih perhatian? Itu kayak tepuk tangan yang tiba-tiba berhenti di tengah pertunjukan. Awalnya mungkin mereka bingung. Kenapa dia nggak ngechat lagi? Udah nggak tertarik kali ya? Lama-lama, rasa bingung ini bisa berubah jadi rasa penasaran. Kalau sebenarnya ada sedikit ketertarikan dari mereka, perhatian yang tiba-tiba hilang ini malah bisa bikin mereka mikir ulang dan jadi lebih tertarik. Coba deh pikirin kayak di media sosial. Pernah nggak lihat orang yang terobsesi sama like atau komen? Kadang tuh bukan soal kontennya, tapi soal perhatiannya. Nah, sama juga.
Kalau perhatian kamu tiba-tiba hilang dari orang yang terbiasa dapat perhatian, itu kayak mereka ngepost sesuatu, tapi nggak ada yang nge-like. Otomatis bikin mereka mulai nanya-nanya ke diri sendiri, dan ke kamu juga. Oke, lanjut bre. Yang keempat, nggak semua orang tuh suka jadi pusat perhatian loh. Ada juga orang, termasuk yang cantik atau ganteng banget, yang malah nggak nyaman kalau dapat perhatian yang nggak perlu. Kalau dia udah kasih sinyal jelas nggak tertarik, misalnya dengan ghosting, ngezonin kamu sebagai temen, atau bahkan terang-terangan nolak, berhenti ngechat, itu mungkin malah jadi hal yang dia butuhin. Coba pikirin kayak gini. Bayangin ada orang yang terus-terusan nawarin barang ke kamu, padahal kamu udah bilang nggak butuh. Rasanya pasti ganggu banget kan? Tapi begitu mereka berhenti, rasanya kayak lega dan bebas. Buat beberapa orang, itulah yang mereka rasain waktu kamu mutusin buat berhenti ngejar. Dan ini dia poin pentingnya. Cara kamu mundur itu bisa ninggalin kesan yang baik. Kalau suatu saat dia berubah pikiran, dia bakal inget gimana cara kamu pergi dengan elegan, tanpa drama. Jadi pelajaran pentingnya adalah tahu kapan harus berhenti. Ini bukan cuma soal ngehormatin batasan dia, tapi juga ngehargain diri sendiri. Mundur dengan bijak itu bukan berarti kalah, tapi lebih ke menunjukkan kalau kamu cukup dewasa buat ngerti kapan harus berhenti ngejar sesuatu yang enggak sesuai. Clear? Nah, lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang diri sendiri, karena mundur itu seringnya lebih gampang diomongin daripada dilakuin. Kalau udah suka sama seseorang, wajar banget sih mulai kebawa fantasi soal hubungan yang sempurna. Mulai ngebayangin kencan seru, ngobrol panjang sampai tengah malam, bahkan masa depan bareng. Tapi disinilah bahayanya. Semakin lama kamu larut dalam fantasi itu, makin susah buat ngelepasin. Yang bikin sulit bukan cuma rasa suka ke orangnya, tapi juga keterikatan sama bayangan ideal tentang dia. Padahal, bisa aja kenyataan sama fantasi itu beda jauh. Jadi, solusinya adalah balik ke realita. Fokus sama apa yang nyata, bukan apa yang kamu harap bisa terjadi. Coba tanya ke diri sendiri, dia juga nunjukin minat dan usaha yang sama nggak? Kalau jawabannya nggak, mungkin saatnya buat stop buang energi dan mulai fokus ke diri sendiri lagi. Daripada ngasih semuanya buat hubungan yang nggak seimbang, lebih baik alihin energi itu buat ngejalanin hal-hal yang bikin kamu bahagia dan lebih baik. Kadang, mundur itu bukan berarti kalah, tapi justru langkah pertama buat ngerangkul kebahagiaan yang lebih nyata. Oke, kita masih punya hal penting lainnya nih. So, yang keenam, gimana caranya ngeimbangin emosi dan logika? Kadang kalau udah terlalu kebawa perasaan sama seseorang, logika bisa jadi kabur. Ini sering banget bikin kita jadi terlalu agresif, dan akhirnya malah kelihatan needy. Dan, seperti yang mungkin udah kebayang, sikap needy itu salah satu hal yang bisa banget bikin daya tarik jadi turun drastis. Makanya, kuncinya adalah ngeimbangin energi dan usaha yang kamu kasih. Kalau dia cuma ngechat 2 kali sehari, nggak perlu dibalas dengan 30 pesan sekaligus. Kalau dia cuma nunjukin minat yang biasa-biasa aja, cukup samain energinya, nggak usah berlebihan. Buat gampangnya, bayangin proses PDKT itu kayak main bulu tangkis. Kalau salah satu pemain terus-terusan serve bola, tapi nggak pernah dapat balasan, itu bukan pertandingan lagi, tapi cuma jadi sesi olahraga sepihak. Nggak seru kan? Tapi kalau rally-nya lancar, serve dan balasannya seimbang, semua jadi lebih seru, dan dua-duanya bisa nikmatin permainannya. Intinya, jangan pernah terlalu memaksa, tapi juga jangan terlalu pasif. Kalau energinya seimbang, semuanya bakal berjalan lebih natural dan menyenangkan buat kedua belah pihak. Oke, sekarang yang terakhir dan gak kalah penting. Kalau udah masuk ke hubungan jangka panjang, prinsipnya tetap sama. Hubungan itu butuh usaha buat dijaga. Kadang, bahkan di hubungan yang udah lama, ada momen di mana salah satu pihak mulai ngerasa diabaikan, atau hubungan kerasa datar karena awal-awal yang penuh semangat mulai pudar. Tapi, nggak berarti harus bikin kejutan besar tiap hari juga. Intinya lebih ke gimana terus ngedate, ngobrol dengan komunikasi yang sehat, dan tetap kasih perhatian yang tulus. Bayangin kayak ngerawat kendaraan. Nggak mungkin kan cuma dipakai terus tanpa diisi bensin, dicuci, atau servis rutin. Hubungan juga gitu, butuh bensin berupa usaha kecil-kecil, tapi konsisten biar tetap jalan mulus. Dan buat yang masih nyimak sampai sini, ingat, hubungan itu soal usaha dari dua pihak. Kalau dia nggak ngasih lampu hijau, nggak ada gunanya nunggu di lampu merah terus. Fokus aja sama jalan ke depan.
Karena percaya deh, orang yang tepat bakal ketemu di perjalanan itu. Jadi gimana, pernah nggak berhenti ngechat seseorang? Apa yang terjadi setelah itu? Yuk share cerita dan pemikiran kamu, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Jangan lupa selalu hargai waktu, energi, dan orang-orang yang beneran menghargai kamu. Oke, itu aja buat hari ini, sehat selalu, semoga harimu menyenangkan. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.